Oke, terima kasih Bu Hawa pertanyaannya. Itu bentar, suaranya. Oke, saya dan teman-teman akan membantu jawab. Jadi kalau dari presentasi di hari pertama kita kemarin, kalau Ibu sempat ingat ya, kita sempat membahas yang dinamakan menurut Dr. Gottman adalah fase gridlock, di mana seorang pasangan itu stuck di sebuah fase di mana ya udah setiap kali komunikasi yang dikeluarkan oleh pasangan tuh pasti masuknya ke argumen lagi, selalu pertengkaran yang mungkin itu sekarang sedang dialami oleh Bu Hawa dan saya yakin itu relatable sekali ya dengan kita semua sebagai pasangan. Kadang-kadang ada aja kita tuh dalam fase gridlock tersebut. Saya izin share di apa yang hari pertama kemarin. Nih, oke. Nah, ini ya, bahwa gridlock ini tercipta karena adanya argumen yang sama berulang kali gitu. Kadang-kadang ya itu-itu aja gitu yang diributin. Tapi sayangnya kadang-kadang seorang pasangan ini nggak langsung ke solusi gitu. Tapi mengendap aja di permasalahannya. Jadi kita terus-menerus muter-muter di argumen yang sama tanpa ada salah satu yang inisiatif duluan untuk ya udah yuk ayo duduk. Kira-kira kalau masalahnya ini penyelesaiannya tuh apa sih? Solusinya apa? Gitu. Dan memang kadang ketika kita berbicara masalah solusi, itu balik lagi ke argumen lagi gitu. Yang memang salah satu harus ada yang mengatakan untuk fokus, kita ke fokus solusinya apa deh biar kita nggak kayak gitu. Itu yang pertama. Jadi fokus ke solusi, bukan kecurhatan hati masing-masing lagi gitu, atau bukan kekeluhan masing-masing lagi. Lalu yang kedua, dari Gottman sendiri ini menyarankan bahwa kita perlu sesekali melatih diri kita untuk menyelipkan humor di tengah-tengah argumen kita gitu. Dan selain humor juga ada empati, kasih sayang, terus juga itu sih sebetulnya kita harus balik lagi ke solusinya apa dan pembawaannya jangan terlalu serius mungkin. Kita harus menyelipkan beberapa humor dan juga kasih sayang. Itu lalu kemarin juga ada sempat rekan saya Tata, mungkin tak bisa ditambahin tentang gridlock ini. Ya, makasih Kak Inas. Ya, benar ya. Tadi Kak Inas saja sudah sampaikan. Mungkin dalam melakukan kompromi atau diskusi bersama pasangan itu mungkin kita bisa selipkan sedikit humor ya. Ya karena kita kan sehari-hari kalau misalkan lagi berargumen sama teman atau sama pasangan, kalau ada humor-humor dikit itu kan bisa mencairkan suasana tegang di antara kita. Nah, selain itu juga kita bisa ingat kembali gimana sih cara kita supaya bisa mengatasi momen greenlock itu. Pertama kita mungkin saat kita berusaha untuk berbicara dengan pasangan, suasana tegangnya sudah mulai mencair nih dengan humor dan kasih sayang tadi, itu bisa kita kembali ingat-ingat nih mimpi kita sama pasangan apa. Mas, kamu ingat nggak dulu sebelum kamu lamar aku, kamu punya cita-cita seperti ini, ayo kita wujudkan bersama. Dan juga yang paling penting itu berikan rasa tenang dulu ya. Kita mengaku ya kita semua ini pasti nggak akan bisa share apapun ke orang lain kalau misalkan kita nggak ngerasa orang itu aman buat kita. Jadi mungkin itu yang penting, kita ciptakan dulu nih suasana tenang, suasana kondusifnya itu supaya supaya kitanya juga saat kita kembali berdiskusi itu bisa berdiskusi dengan pikiran yang tenang, dengan bahasa yang enak juga, uh, sehingga solusi atas masalah itu juga bisa segera ditemukan seperti itu. Oke, makasih tambahannya ya. Pak Kafka. Oke, kita mungkin bisa next ke pertanyaan selanjutnya ya, karena waktu kita udah terbatas. Kita terima dua pertanyaan lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau langsung open mic aja. Saya Bu. Oke, boleh Mbak Yana. Dan Oh iya. Pak Rinto ya, iya. Silakan Mbak. Iya. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya, tadi dijelaskan secara singkat tentang strategi praktis dalam membantu pasangan untuk mempertahankan perspektif positif
dalam sebuah hubungan rumah tangga. Di sini saya mau bertanya, bisakah untuk dijelaskan lebih detailnya? Terima kasih. Baik. Kayaknya saya Mbak Rani silakan dijawab. Oke, ini kebetulan kemarin materi saya ya, kemarin. Iya, terima kasih Mbak Yana atas pertanyaannya. Wah, Mbak Yana menyimak sekali ya. Ini materi kemarin loh, keren banget. Ya, jadi mungkin bisa boleh dibantu di-share lagi ya materi yang kemarin yang beberapa poin tentang strategi praktis membantu pasangan mempertahankan perspektif positifnya. Oke. Oh, oke. Oke. Next, yang menghargai pasangan. Next, bawah lagi. Ini dia, menghargai pasangan, menghargai momen kecil. Oke. Jadi Mbak Yana, strategi praktis ini dirancang oleh Dr. Gottman sendiri ya. Nah, kemarin saya menjelaskan itu kan memang tidak terlalu detail karena juga waktu yang membuat kita juga tidak bisa menjelaskan terlalu detail. Namun di sini Mbak Yana bertanya detailnya bagaimana kan seperti itu untuk menciptakan dan membangun kekuatan hubungan suami istri yang bahagia dan memuaskan. Seperti itu ya Mbak Yana ya. Iya, Bu. Oke, baik. Jadi di sini ada beberapa poin. Ini ada 5 poin ya. Yang pertama, menghargai pasangan. Seperti apa sih menghargai pasangan itu sendiri? Kan susah banget tuh terkadang kalau pasangan kita sangat-sangat menjengkelkan beberapa waktu sebelumnya atau mungkin pernah mengalami sesuatu hal yang kurang nyaman di dalam perjalanan hubungan yang dirasakan oleh suami istri kan gitu ya. Tetapi untuk tetap menciptakan suatu hubungan yang bisa lebih bahagia dan bisa lebih bersahaja, itu memang kita harus mempunyai trik. Dan gimana caranya mempertahankan perspektif positif ini terlihat dengan sangat apa namanya bisa dibilang ini kan memang susah ya, tetapi gimana caranya supaya ini bisa melekat di dalam pikiran kita, berarti perlu adanya latihan gitu, latihan antar pasangan. Nah, satu poinnya menghargai pasangan. Menghargai pasangan di sini kita harus bisa mengalokasikan waktu untuk menghargai dan mengungkapkan kebaikan pasangan Anda. Nah, fokus pada sifat-sifat yang positif, Mbak Yana, dan tindakan yang Anda sukai di dalam pasangan dapat memperkuat ikatan emosionalnya dan meningkatkan kepuasan dalam hubungan. Nah, berarti apa? Poinnya di sini adalah saling menghargai satu sama lain, bukan hanya Mbak Yana aja, tetapi pasangan yang Mbak Yana juga demikian. Nah, lalu yang kedua ada menghargai momen kecil, menghargai momen kecil. Oke. Jadi gini, setiap pasangan suami istri itu harus sadar terkait tentang momen-momen kecil sepanjang hari yang diciptakan atau yang ditunjukkan. Contoh, kebaikan dan cinta pasangan Anda itu kan tidak melulu yang kayak berdekatan, terus apa namanya dengan menghargai lalu berpeluk-pelukan kan tidak harus selalu begitu, tetapi bisa contoh kita mengungkapkan rasa terima kasih bahwa diingatkan makan hari ini, oh ya terima kasih sudah mengingatkan makan siang, itu hal kecil gitu, tetapi ketika kita mengabaikan hal itu eh, berdampak yang bisa berdampak kurang bagus di dalam hubungan itu sendiri gitu. Lalu yang ketiga mengganti kritik dengan apresiasi. Oke, jadi Mbak Yana dan pasangan dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang berada di apa namanya di room ini, jadi ketika Anda merasa ingin mengkritik pasangan Anda, cobalah merubah fokus Anda menjadi apresiasi. Aduh, sulit banget. Iya, sulit banget. Maka itu saya bilang dari awal harus adanya latihan.